Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 630. Zaman kuno merujuk pada era yang sangat tua, yang usianya tak lagi dapat diketahui. Hanya ada sedikit catatan terkait zaman ini, bahwa di masa sebelum munculnya Dewa Kaisar pertama, di mana hanya terdapat 8 dimensi utama tertinggi di seluruh alam semesta, itulah yang disebut sebagai zaman kuno. Metode latihan bela diri pada zaman kuno memiliki keunikan tersendiri. Namun, karena alasan tertentu, seni bela diri kuno ini hilang, dan baru kemudian berkembang menjadi sistem pelatihan bela diri seperti sekarang. Dikatakan bahwa seni bela diri kuno memiliki 3 jalur utama, metode melatih jiwa, metode melatih energi, dan metode melatih tubuh. Masing-masing dari ketiga metode ini dikisahkan memiliki kekuatan yang dapat mengguncangkan dunia dan membuat para dewa serta makhluk gaib ketakutan. Kemunculan kuil kuno dari perunggu kuning di alam dewa surgawi menyebabkan kegemparan besar. Para ahli dari berbagai kekuatan besar mengerahkan kekuatan luar biasa untuk membuka jalan menuju tempat ini. Beberapa mencoba mengungkap rahasia kuil kuno dari perunggu ini. Salah satu kekuatan besar di alam dewa surgawi, Sekte Pedang Kaisar Langit, menghabiskan banyak sumber daya dan berhasil mengambil sebongkah batu dari dalam kuil tersebut untuk ditempa menjadi pedang suci yang kekuatannya luar biasa. Tak lama kemudian, beredar kabar bahwa salah satu tokoh kuat dari Sekte Guanghan menemukan pecahan simbol formasi di dalam kuil, yang berisi keahlian seorang master formasi legendaris. Dengan semakin banyaknya kabar seperti ini, alam dewa surgawi pun benar-benar terkejut. Berbagai sekte dan keluarga mengirim para ahli mereka menuju kuil kuno dari perunggu di dekat Jurang Iblis. Dikatakan bahwa kuil ini muncul dari Jurang Iblis, sebuah tempat yang dipercaya sebagai medan perang kuno yang turun dari langit dan menyimpan bahaya besar. Konon, seorang dewa kaisar pernah masuk ke dalamnya dan tak pernah kembali, menjadikan tempat ini sebagai wilayah terlarang. Luo Xiu, yang berada di kota Rute Langit, juga mendengar kabar tentang kuil kuno ini. Tak disangka, baru tiba di alam dewa surgawi, ia sudah menyaksikan peristiwa besar yang mengguncang berbagai kekuatan. Orang-orang dengan mudah melihat bahwa kuil perunggu kuno itu pasti menyimpan kesempatan dan keberuntungan besar. Namun, karena banyak kekuatan besar, bahkan dewa kaisar, yang berbondong-bondong datang, jelas peluang ini bukanlah untuk orang sembarangan. Meskipun begitu, semakin banyak orang tetap menuju Jurang Iblis, berharap menemukan kesempatan mereka sendiri. Alam dewa surgawi menjadi pusat para ahli dari berbagai dunia bintang. Banyak dari mereka yang mencapai puncak kekuatan dan merasa terjebak, sulit untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan harapan mendapatkan peluang untuk melampaui batas mereka, banyak yang berani mempertaruhkan nyawa untuk berebut kesempatan. Seiring waktu, semakin banyak orang berkumpul di sekitar kuil, dan kuil perunggu mulai menunjukkan perubahan aneh. Di sekitar kuil, sejauh ribuan mil, terpancar cahaya yang menyelimuti area tersebut. Cahaya itu tidak melukai siapapun, namun siapapun yang melangkah ke dalamnya akan merasakan kekuatan mereka ditekan hingga mencapai tingkat Dewa Iblis. Namun, jika seseorang sudah berada di tingkat tersebut, maka tidak akan mengalami tekanan dan dapat mendekati pintu kuil dengan bebas. Pintu kuil perunggu akan terbuka secara berkala, memberikan kesempatan bagi para kultivator untuk masuk. Ketika pintu terbuka kembali, sebagian berhasil keluar dengan membawa keberuntungan, sementara yang lain tak pernah kembali, dikonfirmasi telah gugur oleh kekuatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kuil perunggu kuno ini juga menyimpan bahaya besar, menyebabkan para ahli dewa raja dan dewa kaisar menunjukkan kewaspadaan. Mendekati kuil ini membuat kekuatan ditekan hingga tingkat dewa iblis, sehingga baik dewa raja maupun dewa kaisar pun berisiko gugur. Luo Xiu memutuskan berangkat menuju Jurang Iblis, bukan untuk mencari keberuntungan, melainkan untuk memahami alam dewa surgawi lebih dalam. Sepanjang jalan, ia melihat banyak kultivator terbang melintas dalam kelompok. Semakin dekat dengan Jurang Iblis, langkah Luo Xiu justru melambat, wajahnya semakin serius. Ia merasakan kegelisahan dari sumber jiwanya. Kegelisahan ini bukan dari jiwanya sendiri, melainkan dari manik kehidupan dan kematian yang telah menyatu dengan jiwanya. Dari informasi yang ia dengar, kemunculan kuil perunggu ini bertepatan dengan kedatangannya di alam dewa surgawi. Luo Xiu merasa ada hubungan antara munculnya kuil ini dan manik kehidupan dan kematian yang berada di jiwanya. Kecurigaan ini menimbulkan kewaspadaan dalam dirinya, sama seperti perasaan bahaya yang terus ia rasakan akhir-akhir ini. Mungkin krisis yang kurasakan akhir-akhir ini berkaitan dengan kuil perunggu itu. Itu tempat yang berbahaya, aku tak seharusnya ke sana. Dengan penuh kehati-hatian, Luo Xiu memutuskan untuk berhenti dan membatalkan niatnya menuju Jurang Iblis. Ia sangat paham bahwa rasa penasaran bisa menjerumuskan, dan kekuatannya saat ini masih terlalu lemah dibandingkan dengan entitas kuno yang mungkin tersembunyi di sana.
Namun, saat Luo Xiu berbalik hendak pergi, ia merasakan kegelisahan dalam jiwanya semakin kuat. Suara lembut dari manik kehidupan dan kematian mulai berbisik kepadanya. Tempat itu harus kau datangi. Di sana ada kesempatan besar untukmu. Suara itu bergema di dalam benaknya. Apakah kau yakin ini adalah kesempatan, bukan bahaya? Luo Xiu mengerutkan kening ragu. Dia mempercayai bahwa roh samsara tidak akan mencelakainya, tetapi kewaspadaannya, yang telah menyelamatkannya berkali-kali, adalah sifat yang selalu dia jaga hingga kini. Pasti ini adalah kesempatan, karena aku merasakan keberadaan energi dari Istana Reinkarnasi, jawab roh samsara. Istana Reinkarnasi. Luo Xiu teringat pada kuil kuno dari perunggu yang tersebar kabarnya. Apakah mungkin kuil itu sebenarnya adalah Istana Reinkarnasi? Istilah reinkarnasi membawa makna yang sangat mendalam. Konon hukum asal mula kehidupan dan kematian membentuk suatu siklus, sedangkan hukum waktu dan ruang membentuk lingkaran sempurna yang mengisyaratkan siklus reinkarnasi. Kata siklus memiliki dua lapisan makna, masing-masing mewakili waktu dan ruang. Ini menyiratkan bahwa waktu ada dalam ruang, dan ruang berada dalam waktu, membentuk alam semesta. Teknik bela diri yang Luo Xiu latih, yaitu seni kehidupan dan kematian semesta, membentuk siklus kematian dan kehidupan, yang merupakan sebagian dari siklus reinkarnasi. Di alam samudera bintang, dia pernah mendengar konsep reinkarnasi dan mendirikan sebuah kuil reinkarnasi di sekte Taishuan. Namun, dia tak menyangka ada istana reinkarnasi nyata di dunia ini. Apa yang menjadi kesempatan bagi diriku di istana reinkarnasi ini? Tanyanya. Reinkarnasi ada dalam langit dan bumi. Langit dan bumi dapat diartikan sebagai sebuah dunia bintang atau bahkan seluruh alam semesta. Ada juga sebuah konsep lain bahwa tubuh manusia adalah langit dan bumi. Tubuh bisa menjadi bintang, bisa menjadi alam semesta. Jalan reinkarnasi mencakup kehidupan, kematian, waktu, dan ruang. Jika kau ingin mencapai reinkarnasi, pertama-tama kau harus membangun alam semesta dalam tubuhmu sendiri, di mana siklus reinkarnasi dapat berada di dalamnya. Inti jiwamu telah menjadi jalan reinkarnasi, dan tubuh serta kekuatanmu adalah jalan alam semesta. Maka, istana reinkarnasi bagimu adalah kesempatan bagi tubuh fisikmu. Roh samsara tidak berbicara lagi, meninggalkan Luo Xiu dengan banyak pemikiran. Meski samar-samar memahami, ia mulai mendapat pencerahan tentang jalannya. Reinkarnasi berada dalam alam semesta, berarti jalanku sebelumnya ternyata keliru, pandangan Luo Xiu menyala. Sebelumnya, dia membayangkan kehidupan dan kematian dalam siklus kecil yang membentuk alam bintang. Namun, dia kini memahami bahwa jalannya seharusnya adalah alam semesta yang mampu menampung reinkarnasi. Alam semesta adalah dirinya sendiri. Menyimpan siklus reinkarnasi dalam tubuhnya adalah jalan yang sejati. Luo Xiu juga menyadari bahwa roh samsara mengaitkan kesempatan di kuil perunggu ini dengan tubuhnya. Tubuh fisiknya memiliki 18 titik energi, dan titik ke-18 masih belum terbuka. Mungkin kuil ini adalah kunci untuk membukanya. Setelah memutuskan, Luo Xiu tak lagi ragu. Meskipun ia masih merasakan bahaya yang membayangi, kepercayaannya pada jalan bela dirinya tetap teguh. Ia merasa bahwa kesempatan istana reinkarnasi adalah miliknya. Luo Xiu bergerak cepat seperti kilat. Semakin dekat dengan jurang iblis, manik kehidupan dan kematian dalam kesadarannya justru menjadi tenang, namun dia mulai merasakan bayangan kuil perunggu. Tanpa melihatnya, dia sudah bisa merasakannya, seolah-olah kuil itu memanggilnya, merasakan keberadaannya. Beberapa hari kemudian, pandangan Luo Xiu menangkap sosok kuil perunggu. Kuil itu tampak persis seperti yang dia bayangkan, memancarkan aura tua yang telah melalui jutaan tahun. Usia kuno kuil ini bahkan terasa lebih tua daripada sejarah yang dimiliki alam dewa surgawi. Dikatakan bahwa jurang iblis bukanlah bagian asli dari alam dewa surgawi, melainkan reruntuhan yang jatuh jutaan tahun lalu. Ada juga desas-desus bahwa kuil perunggu ini muncul dari dalam jurang tersebut, dan sekarang diliputi oleh kekuatan misterius. Kekuatan ini membentang ribuan mil di sekitar kuil, mengurangi kekuatan siapapun yang masuk hingga ke tingkat dewa iblis. Luo Xiu memandang dari kejauhan, tersenyum tipis. Dia merasa bahwa kekuatan yang menekan ini seolah-olah disiapkan khusus untuknya. Dengan Dewa Raja dan Dewa Kaisar yang kekuatannya ditekan, di wilayah kuil ini, dia akan menjadi yang terkuat, dan segala kesempatan di dalamnya hanya akan menjadi miliknya. Di luar wilayah cahaya, Luo Xiu melihat kerumunan besar yang terdiri dari puluhan ribu kultivator dari berbagai kekuatan di alam dewa surgawi. Mereka berkumpul menurut sekte atau keluarga masing-masing. Di sana, dia melihat Li Chang, orang yang menyambutnya di altar teleportasi, bersama sekelompok kultivator yang memancarkan aura ungu. Mereka adalah para ahli dari sekte Ziki. Di antara mereka, seorang pria berpakaian ungu dengan mahkota ungu memimpin kelompok, menampakkan kekuatan seorang dewa raja tahap akhir. Pandangan Luo Xiu pun tertuju pada kekuatan lain, di mana seorang tetua dari sekte pedang kaisar langit duduk bersila di udara. Hanya dengan satu tatapan saja, Luo Xiu merasakan tekanan luar biasa. Dewa Kaisar. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam.
Eksistensi pada level ini berada jauh di luar jangkauan kekuatannya. Tanpa topeng hitam dari tetua Taiyun, menghadapi ahli Dewa Raja tahap akhir pun ia harus mundur. Topeng hitam itu hancur dalam pertempuran melawan Raja Suci tak terkalahkan di Gunung Raja Suci. Saat mengingatnya, Luo Xiu merasa cukup menyesal, benda itu adalah senjata langka berkelas tinggi yang setara dengan senjata Dewa Raja. Bersambung.